Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut tas dengan motif mozaik seperti ini. Ya, nanti ini perajutannya depan dan belakang dengan motif yang sama. Saya merajut menggunakan benang polyester merek Phoenix ya. Ini helaiannya adalah D27 atau plain medium. Kemudian hakpennya saya menggunakan merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian juga bisa disiapkan korek api untuk memotong benang. Beberapa stitch marker digunakan nanti untuk membantu penandaan. Jarum tapestri nanti kalau dibutuhkan ya. Dan di sini di bagian samping ini saya menggunakan ring D yang ukuran 2 cm untuk cantolan tali tas atau strapnya. Tapi di sini juga saya siapkan handle pendek ya, untuk kalau tidak ingin pakai tali panjang, kalau mau dijinjing aja. Ini juga sudah saya rajut, nanti ditampilkan pada video tutorial. Sedangkan untuk talinya ini atau strapnya adalah opsional ya teman-teman. Jadi bila tanpa tali ini juga maksudnya tanpa membuat bagian ini juga dipersilahkan ya. Kalau membuat tali, saya akan cantumkan di description box playlist ke beberapa video saya cara membuat tali atau strap tas begitu. Di sini yang saya buat untuk menjadi tas ini warna ungu, menghabiskan atau perlu disiapkan 2 gulung, nanti masih ada sisa ya. Sedangkan yang warna hijau sage ini cukup 1 gulung, juga ada sisa. Nah, pada video tutorial nanti akan dicontohkan menggunakan warna lain. Nah, warnanya pakai hitam dan coklat tembaga seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau yang ini saya menggunakan benang campuran ya. Yang hitam adalah polyester merek Phoenix, sedangkan yang warna coklat tembaga ini polyester tanpa merek ya. Dua-duanya tapi helaiannya sama ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai merek apa saja. Yang penting helaian benangnya yang dipakai adalah sama supaya hasilnya nanti rapat dan rapi. Kalau ukurannya tidak sama biasanya akan renggang begitu ya. Nah, seperti ini hasil jadi nanti disampaikan di video ya, hasil jadinya semua termasuk dengan alas ini. Ini saya buat hanya 6 round, kurang lebih berarti sekitar 5 sampai dengan 6 cm ya. Jadi itu juga termasuk ke bagian samping. Ukuran lebar ini 19 cm, tapi itu adalah bisa bervariasi ya tiap orang, hasilnya nanti jadi berapa senti. Ini depan dan belakang motifnya sama. Kalau teman-teman mau pakai urutan warna benang yang berbeda, silahkan pakai warna yang berbeda sama sekali antara depan dan belakang juga diperbolehkan. Jadi seperti itu kebutuhan kita, dan sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Kita awali dengan membuat magic ring. Round 1 kita buat 8 SC di dalam magic ring ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Perajutan kita ini kita akhiri dengan slip stitch ya di setiap akhir round. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini buat slip stitchnya dari arah belakang atau dari dalam seperti ini, melewati kedua loop dari SC pertama kita, kemudian tarik atau kait loop ini ke belakang.
Perajutan kita menggunakan teknik mozaik. Jadi normalnya setiap round kita akan ganti warna benang, tapi kali ini round 2 kita tidak akan ganti warna benang terlebih dahulu ya. Jadi round 1 dan round 2 nanti warna benangnya adalah sama. Oke. Jadi ini tidak perlu ambil benang yang kedua, jadi tetap di sini menggunakan warna yang sama. Saya pakai warna hitam ya. Setelah membuat slip stitch, saya akan tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian round 2 ini polanya saya tulis adalah 1 set pengulangan pola, jadi nanti akan diulang sebanyak 4 kali ya totalnya. Jadi yang tertulis atau yang tertera ini adalah 1 set pengulangan pola. Nah, di sini polanya adalah membuat 1 SCBL, yang membuat SC pada loop yang belakang, BL atau singkatan dari back loop ya. Lalu di stitch berikutnya kita buat 1 SCBL, kemudian 2 chain dan 1 SCBL di stitch yang sama. Seperti ini 1 set pengulangan pola ya. Jadi silahkan diulang lagi. 1 SCBL, kemudian di stitch berikutnya 1 SCBL, 2 chain dan 1 SCBL di stitch yang sama. Ini kita sudah buat 2 kali, tinggal 2 kali lagi, silahkan diteruskan. Sesampainya di akhir round, sama seperti sebelumnya, kita buat slip stitch dari arah belakang seperti ini, melewati kedua loop dari SC pertama, dan ini kita kait benang. Berikutnya round 3 kita akan ganti warna benang. Saya pakai warna coklatan seperti ini. Sebelum memulai, ini kita buat slip knot terlebih dahulu di benang yang kedua seperti ini. Lalu ini kita tarik, nah melewati loop dari benang yang pertama seperti ini ya. Lalu 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Selanjutnya kita merajut menggunakan benang yang kedua untuk round 3. Polanya di sini adalah kita buat 2 SCBL, 1 2, kemudian ini kan ada chain. Nah, di sini kita akan merajutnya pada chain ini, bukan pada lubang chain, bukan pada chain space di bawah sini, tapi pada chainnya ya. Dan melewati salah satu loop. Saya loop yang belakang seperti ini ya. Jadi saya buat 1 SC, 2 chain, lalu 1 SC pada chain yang berikutnya ya, seperti ini. Jadi ini 1 SC yang pertama di chain yang pertama, lalu buat 2 chain dan buat 1 SC lagi di chain yang kedua. Oke. Lalu setelah itu kita buat 1 SCBL seperti ini. Ini 1 set pengulangan pola. Jadi teman-teman tinggal mengulang lagi dari awal ya. Polanya adalah buat 2 SCBL, kemudian 1 SC, 2 chain dan 1 SC. Ini dibuatnya adalah pada chain. Lalu setelah itu 1 SCBL. Seperti ini sudah 2 set pengulangan pola ya. Berarti kurang 2 kali lagi. Sesampainya di akhir round, sama seperti sebelumnya, kita buat slip stitch dari arah belakang seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang
pertama ya, atau warna yang satu lagi, tarik seperti ini, lalu buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan ini sudah siap untuk merajut round 4. Nanti cara mengakhiri round dan mengawali round ya, ganti warna benang sudah tidak akan saya tampilkan lagi di video karena caranya adalah sama ya, teman-teman bisa melakukannya sendiri. Oke, di sini round 4 polanya adalah kita buat 3 SCBL, 1 2, ups bentar, saya ulang ya, 1 2 dan 3. Lalu pada chain 1 SC, 2 chain dan 1 SC. Oke, lanjutkan dengan membuat 2 SCBL, 1 2. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 4. Berikutnya hanya tinggal diulang hingga akhir round. Round 5 kita buat 2 DCFL ya. DCFL ini berarti kita membuat DC di front loop. Front loop yang ada di 2 round bawahnya ya. Ini 1 2. Berarti kita nanti masuknya di front loop ini. Gitu. Kita lakukan ya, buat DC di front loop ini. Satu, lalu di stitch berikutnya juga ya, 2. Kemudian dilanjutkan dengan 2 SCBL, 1 2. Lalu pada chain 1 SC, 2 chain dan 1 SC. Lanjutkan dengan 2 SCBL dan kemudian 1 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 5. Jadi berikutnya kita tinggal ulang ya dari awal. Ini 2 DCFL, 2 SCBL. Nah, karena pada pola round 5 ini diawali dengan DCFL dan diakhiri juga dengan DCFL, maka nanti mengakhiri roundnya sedikit berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Nanti akan saya tunjukkan cara mengakhiri round bila polanya adalah diawali dengan DCFL dan diakhiri juga dengan DCFL. Nah, ini saya sudah di akhir dari round 5 ya, akan membuat DC yang terakhir begitu. Jadi di awal tadi ini membuat DC, nanti di akhir juga stitchnya adalah DC. Jadi di sini yang sedikit berbeda, biasanya kalau tidak ada modifikasi begitu ya, membuatnya kan seperti ini ya. Nah, membuat DC biasa seperti ini, lalu diakhiri dengan slip stitch begitu ya. Ini kalau tanpa modifikasi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ada celah ya, kurang rapat bagian ini, tidak seperti yang lain. Jadi terlihat kurang rapi begitu. Nah, maka dari itu kita akan sedikit modifikasi di sini untuk mengakhirinya. Bila DC ketemu DC, itu aja. Kalau DC ketemu SC, apalagi SC ketemu SC, tidak masalah. Cara mengakhirinya adalah seperti biasa saja ya. Hanya yang berbeda ketika DC ketemu DC. Nah, di sini yang akan saya lakukan kali ini adalah seperti ini ya. Oke, stop dulu. Nah,
Di beberapa tutorial saya sebelumnya, saya akan menggabungkan antara DC yang ini dan yang ini itu di yang kedua. Maksudnya di kedua seperti ini satu, baru kemudian saya akan gabungkan dengan di sini ya, mengambil salah satu utas dari DC yang ini, kemudian tarik seperti ini. Nah, ini hasilnya akan lebih rapat. Tapi kali ini, saya akan modifikasi lagi ya, supaya hasilnya lebih rapat juga begitu ya. Sebentar, ini karena utasnya barusan ditarik, jadi kurang rapi ya. Nah, seperti ini. Ini caranya adalah seperti ini yang saya lakukan kali ini ya, kait stop. Tidak kait benang ini langsung, tapi stop dulu. Saya akan gabung dengan salah satu utas dari DC yang ini ya, tapi yang bawah, jangan cari yang atas, tapi yang agak bawah begitu ya. Nah, yang ini, kemudian baru kita kait benang melewati. Ini total sekarang terlihat ada 4 ya, berarti melewati sampai dengan yang ketiga. Nah, 1, 2, 3, stop seperti ini, lalu kait benang. Sebentar, kenapa tidak rapi ya? Sebentar. Ini saya perbaiki dulu. Oke, seperti ini. Lalu yang biasa, yang atas biasa aja ya. Lalu kita buat slip stitch melewati ini. Hasilnya seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai cara saya yang sebelumnya, yang digabung di bagian atas juga silahkan ya. Ini saya hanya menunjukkan kalau kita gabung yang bawah juga bisa, hasilnya akan jadi rapat dibandingkan kalau tanpa ada penggabungan begitu ya. Nah, ini sudah selesai round 5. Berikutnya kita akan bersiap untuk round 6 ya. Di round 6 polanya adalah kita buat 2 SCBL, 1, 2, lalu 2 DCFL, 1, 2, 1 SCBL, lalu di chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Lanjutkan 1 SCBL, 2 DCFL, lurusnya ya, jangan sampai menggok-menggok ya teman-teman, jangan sampai keliru lokasi penempatannya, supaya nanti hasilnya bisa lurus. Nah, sudah 2 DCFL, lalu dilanjutkan dengan 1 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 6. Sekarang di round 7 kita buat 1 DCFL. Kita kesini ya posisinya. Biasanya emang agak sulit, tapi masih bisa. Nanti kalau kesulitan bisa dibantu dilonggarkan menggunakan jarum tapestry ya, atau pakai stitch marker gitu, tidak apa-apa. Setelah 1 DCFL dilanjutkan dengan 3 SCBL, 1, 2, 3. Kemudian 1 DCFL,
1 SCBl. Pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Lalu dilanjutkan, sebentar ya, ini chain saya yang kedua kurang bagus tadi bentuknya. Bentar, saya ulang. Oke. Lalu di sini 1 SCBl, 1 DCFL, 3 SCBl. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 7. Di round 8 kita buat 1 SCBl, 2 DCFL, 4 SCBl. Lalu di bagian sudut kita rajut pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Lalu 4 SCBL, 2 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 8. Kita lanjut ke round 9. Di sini kita buat 1 DCFL, kemudian 3 SCBL, dimulai dari sini 1, 2, 3, kemudian 3 DCFL. Jangan sampai keliru ya, posisinya lurusnya ke sini. Jadi yang ini tidak kita rajut DCFL ya, karena ini lurusnya SCBL. Jadi di sini kita mulai buat DCFL sebanyak 3 DCFL. Jadi 1, 2, 3. Setelah itu 1 SCBL. Pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Di sini 1 SCBL, 3 DCFL, lalu 3 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 9. Round 10 kita buat 2 SCBL, 1, 2, lalu 2 DCFL, 1, 2, 5 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5. Pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC, lalu 5 SCBL, 2 DCFL, dan kemudian 1 SCBL.
seperti ini, satu set pengulangan pola untuk round 10. Lanjut sekarang ke round 11. Kita buat 1 SCBL, 1 DCFL, 3 SCBL, 1 2 3, 1 DCFL. Nih ya, di antara 3 DC ini kita posisinya adalah yang di tengah. Lalu 4 SCBL, 1 2 3 4. Lalu pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Kemudian di sini 4 SCBL, 1 2 3 4. Kemudian 1 DCFL ya, posisinya sambil dicek. Ini di antara 3 DC ini dia posisi yang di tengah. Lalu setelah itu 3 SCBL, kemudian 1 DCFL. Seperti ini, satu set pengulangan pola untuk round 11. Di round 12 kita buat 1 DCFL, kemudian 2 SCBL, lalu 2 DCFL, kemudian 1 SCBL, 3 DCFL, 1 2 3, 2 SCBL. Kemudian pada chain 1 SCBL, 1 SC, 2 chain dan 1 SC. Kemudian di sini 2 SCBL, 3 DCFL, satu SCBL, 2 DCFL, lalu bentar, setelah 2 DCFL di sini 2 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 12. Round 13 kita buat 2 SCBL, 1 DCFL, 6 SCBL, 1 2 3 4 5 6. Kemudian 2 DCFL,
lalu 1 SCBL. Pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Di sisi ini 1 SCBL, 2 DCFL, 6 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 1 DCFL, 1 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola round 13. Round 14 kita buat 1 SCBL, 1 DCFL, 2 SCBL, lalu 3 DCFL, 1, 2, 3, 4 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL. Kemudian di chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Lalu di sini 1 SCBL, 1 DCFL, 4 SCBL, 3 DCFL, 2 SCBL, dan 1 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 14. Di round 15 kita buat 1 DCFL, 2 SCBL, 1 DCFL, 3 SCBL, 2 DCFL, kemudian 3 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL. Pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Lalu 1 SCBL, 1 DCFL, 3 SCBL, 2 DCFL,
3 SCBL, 1 DCFL, lalu 2 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 15. Untuk round 16 di sini kita buat 2 SCBL, 1 DCFL, 6 SCBL, 1 2 3 4 5 6, kemudian 1 DCFL, 3 SCBL, 1 2 3, kemudian 1 DCFL, 1 SCBL. Pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Lalu dilanjutkan di sini 1 SCBL, 1 DCFL, 3 SCBL, 1 2 3, kemudian 1 DCFL, 6 SCBL, 1 2 3 4 5 dan 6, 1 DCFL, lalu 1 SCBL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 16. Di round 17 kita buat 2 DCFL, 8 SCBL, 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian 3 DCFL, 1 2 3, 1 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL. Pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC. Lalu di sini 1 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, 3 DCFL, 1 2 3, kemudian 8 SCBL, 1 2 3 4 5 6 7 8.
kemudian 1 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 17. Nah, ini saya di akhir dari round 17 ya, akan membuat DC yang terakhir di sini sebelum buat slip stitch ya, sama seperti sebelumnya di round 5 itu ya. Di sini cara mengakhirinya dengan ada yang perlu dimodifikasi begitu ya, diselipkan sedikit. Kalau perlu diselipkan di sini, juga diselipkan di yang atas. Tapi di sini kalau dirasa sudah cukup seperti ini saja, lakukan seperti ini aja cukupnya ya, nggak perlu sampai 2 kali digabungkan dengan utas yang DC pertama. Cukup seperti ini aja, sudah selesai. Nah, round 17-nya seperti ini. Lalu sekarang round 18, ini adalah round terakhir ya untuk bagian motif. Jadi di sini kita buat 13 SCBL, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, kemudian 1 DCFL, lalu 3 SCBL, 1 2 3, pada chain 1 SC, 2 chain, 1 SC, lalu 3 SCBL, 1 2 3, kemudian 1 DCFL, lalu 12 SCBL. Ini saya baru buat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 18. Nah, di sini saya akan akhiri round 18 dengan membuat chain ya sebelum potong benang. Bisa 1 chain atau 2 chain. Di sini saya buat 2 chain ya sebagai pengaman, baru kemudian potong benang. Round selanjutnya adalah opsional ya teman-teman, jadi bebas. Teman-teman sebenarnya tadi sebelum potong benang tadi misalnya masih mau ditambah roundnya juga dipersilahkan ya, kalau mau berhenti juga silahkan. Ini benang yang coklat juga saya lepas ya, bukan saya lepas, saya potong gitu. Sudah ya, lalu ini akan saya selip-selipkan di bagian belakang ekor-ekor benang ini. Nah, begini lakukan beberapa kali sampai dirasa aman ya, nggak khawatir dia lepas-lepas gitu, kacar-kacir. Kalau perlu dibuat simpul atau ditali juga silahkan ya. Nah, oke, ini sudah selesai. Kita lihat hasilnya keseluruhan seperti ini dan kita ukur ya. Satu lembar ini lebarnya adalah sekitar 17,5 sampai 18 ya, 18 cm lah ya, bisa sampai 18 begini. Nah, 18 cm
Ini kita merajutnya sampai dengan 18 round ya. Hasilnya 18 cm kalau saya merajutnya di bawah kamera. Nah, saya sudah buat juga ini yang dengan warna lain, tidak di bawah kamera ya. Hasilnya dia biasanya cenderungnya adalah lebih besar dibandingkan kalau dengan yang di bawah kamera. Kita buktikan ya. Ya, betul. Ini selisihnya 1 cm ya, 19 cm. Ini 19 cm ya. Jadi kalau tidak di bawah kamera itu memang rajutan saya cenderung lebih longgar ya. Kalau di bawah kamera lebih rapat, jadi hasilnya dia akan lebih kecil. Nih, ada selisih ya, walaupun tidak banyak tapi tetap selalu ada selisih. Maka dari itu kalau ini tadi memang sengaja ya saya buat untuk yang dicontoh pakai warna ini begitu. Nanti kalau penggabungan saya akan pakai yang 2 lembar ini begitu ya. Jadi memang sudah sengaja saya siapkan sebelum membuat tutorial round by roundnya. Ini sudah saya buat 2 lembar sebelumnya. Jadi sudah saya trial polanya ya. Dan hasilnya seperti ini, sudah cocok, makanya saya sudah buat 2 lembar dan ini saya buatkan tutorialnya. Oke, nanti berikutnya adalah tinggal penggabungan 2 lembar motif mozaik kita. Tapi ini adalah opsional kalau teman-teman mau bikin 4 lembar begitu ya. Kalau mau dijadikan sarung bantal, cover sarung bantal ya, juga bisa, misalnya buat 4 begitu ya, atau mau bikin tas yang lebih gede lagi, beberapa piece lagi ya bikinnya, ini juga silahkan. Nah, saya cuma buat 2 saja nanti yang akan digabung untuk menjadi tasnya. Baik, sekarang kita akan gabungkan 2 lembar motif yang sudah saya buat terlebih dahulu ini ya. Ini saya membuatnya dari 1 gulung utuh ya, masing-masing 100 gram, itu masih ada sisa sekian. Setelah membuat 2 lembar ini ya, warna ungu masih ada sisa, warna hijau sage juga masih ada sisa. Untuk penggabungannya saya akan memakai warna yang ungu di sini. Teman-teman kalau ingin sebelum penggabungan ini mau diperbesar, silahkan juga ya teman-teman, bebas ya. Untuk round selanjutnya ini bisa ditambah dulu dengan 1, 2, 3 atau beberapa round DC atau SC, silahkan sebelum digabung. Nah, punya saya cukup sekian saja ya lebarnya, tidak apa-apa walaupun tidak lebar-lebar sekali begitu. Akan saya gabung ini. Posisinya yang bagian sambungan atau pergantian round ini di sini akan saya jadikan sisi bawah tas. Nah, ini 1 lembar saya sisihkan dulu. Kemudian yang kita rajut adalah 3 sisi saja, 1, 2, 3. Sedangkan 1 sisi lagi ini tidak kita rajut dulu karena ini akan jadi mulut tas ya, atau bukaannya ada di sebelah sini begitu. Merajutnya di sini saya akan pakai DC ya. Biasanya saya merajut dimulai dari sisi ini. Jadi kita akan mulai di sini. Saya akan attach benang pada chain ini ya. Di sini kan ada 2 chain. Nah, katakanlah ini adalah chain yang pertama, ini chain yang kedua begitu. Kita masuk di chain yang kedua. Seperti ini, saya attach benang di sini. Kalau teman-teman mau pakai standing DC juga silahkan. Tapi saya pakai cara ini ya untuk DC yang pertama. Setelah attach benang, saya buat 1 SC di sini. Ini sebagai tampilan DC yang pertama saja ya. 1 SC. Kemudian saya akan masukkan hakpan di utas tegakan dari SC ini di sini. Nah, seperti ini untuk DC pertama saya. Kemudian selanjutnya adalah membuat DC normal. Yang saya lakukan adalah di back loop. Ya, seperti ini. Tapi bebas kalau teman-teman mau melewati kedua loop juga dipersilahkan ya. Saya melewati back loop saja ini. Ini 1 DC BL ya, DC di back loop. Silahkan dirajut dulu sampai dengan ujung, nanti kita ketemu di bagian menjelang sudut sini ya, atau di bagian chain-chain ini.
Ini punya saya sudah sampai di posisi ini mendekati chain. Nah, di chain ini saya tidak merajut di chain space bawah sini, tapi pada chainnya ya di sini saya akan isi di setiap chain dengan 1 DC. Jadi nanti saat penggabungan dengan lembar yang satu lagi ya, stitch ini akan disambung dengan chain yang ada pada lembar kedua begitu. Nah, seperti ini. Itu juga nanti dengan chain pada sudut yang sebelah sini. Jadi nanti di chain ini diisi dengan 1 DC, 1 DC begitu ya. Lalu sini 1 DC normal lagi di bagian back loop seperti itu. Ini juga di bagian back loop. Begitu, silahkan nanti dirajut sampai dengan 3 sisi ini, 1, 2, dan 3. Nah, ini punya saya sudah sampai di ujung sini ya. Ini sudah 3 sisi, 1, 2, 3. Jangan lupa di sini kita hanya merajut di 1 chain saja. Berarti kalau yang di sini tadi yang dirajut adalah chain yang kedua, yang di sini berarti chain yang pertama begitu ya. Seperti ini. Kemudian kita akan balik rajutan kita. Untuk DC yang pertama saya lakukan sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi buat SC dulu. Lalu masuk di satu utas dari bagian yang tegak dari SC ini di sini. Begini hasilnya untuk yang DC pertama ya. Berikutnya adalah membuat DC normal melewati kedua loop. Oke, seperti ini. Tidak ada yang di increase ataupun decrease ya. Jadi semuanya hanya membuat 1 DC terus begitu. Jadi jumlah stitchnya adalah tetap ya sampai dengan di sini, kemudian balik lagi begitu lagi seterusnya sampai dengan mencapai lebar yang diinginkan. Bisa berapa round saja bebas begitu. Begitu juga nanti punya saya akan saya buat beberapa round, nanti lihat ya akan berapa senti begitu lebarnya sebelum diakhiri dan digabung dengan lembar yang satu lagi. Jadi silahkan dirajut dulu untuk bagian ini sampai mencapai lebar yang diinginkan. Ini punya saya sudah sampai di round ke-6 ya, dan ini posisinya adalah benangnya habis begitu ya. Jadi saya akan ambil benang gulungan yang kedua untuk melanjutkan di bagian ini gitu. Kemudian tinggal dilanjutkan saja ya. Ini nah seperti itu. Nanti kita ketemu setelah selesai round ke-6 ini, karena saya akan hentikan perajutannya untuk bagian lebar samping dan alas ya, lebar bawah ini sampai di round 6 saja. Setelah selesai sampai dengan di ujung sini, kita ambil lembar yang kedua ya, ini yang ada pergantian round. Ini saya letakkan di bawah ya, jadi biar sama posisinya ini dengan ini. Begini nanti hasilnya. Tapi untuk menggabungnya nanti kita akan balik ya, jadi akan pakai posisi wrong side. Jadi ini right side ketemu right side. Oke, seperti ini. Nah, supaya mendapatkan hasil yang sama seperti ini, jadi nanti di lembar yang motif ini saya hanya akan masuk di loop yang kalau tampilannya sekarang di bagi kita adalah dia adalah front loop ya, jadi loop yang depan. Nah, hanya loop yang depan. Jadi nanti loop yang belakang yang di sebelah sana ini akan
tertinggal atau tidak dirajut begitu ya. Oke, kita akan merajutnya adalah pada chain. Ya, ini kalau dilihat sekarang, posisi sekarang karena tangan saya kanan di sebelah sini ini adalah 1, ini 2 ya, berarti di stitch yang kedua. Tapi kalau dari arah tadi merajut yang right side-nya ada di atas, maka adalah di chain yang ke-1 itu yang akan kita rajut. Jadi kalau dilihat dari sini di sini ya, kita akan merajut di sini. Kemudian di sini, jadi di loop yang depan-depan saja, sedangkan yang lembar ini akan menembus kedua loop. Oke, teman-teman bisa menggabungnya menggunakan malah terlepas kebanteran. Bisa menggabungnya dengan slip stitch ataupun dengan SC, jadi bebas teman-teman mau digabungnya dengan apa ya. Oke, saya akan gabung dengan slip stitch. Jadi dilihat lagi posisi chainnya yang mau digabung sebagai titik pertama. Oke, yang ini ya, yang dekat atau yang sebelah kiri ya, ini kanan ini kiri, berarti yang kiri ambil hanya satu loop, kemudian yang di sini tembus 2 loop. Sebentar, kurang rapat tarikan saya. Saya pakai slip stitch ya. Lalu yang stitch sebelahnya hanya di front loop, kemudian yang lembar ini saya masuk 2 loop seperti itu. Ini 1 loop saja, yang ini 2 loop, begitu seterusnya. Termasuk nanti ketika sudah sampai di bagian sudut yang ini juga seperti itu ya. Jadi ini masuk hanya di sini, kemudian pastikan lurusnya ini ya. Jadi nanti sini tidak ada yang dikurangi ataupun ditambah karena jumlah stitchnya adalah sama ya. Tadi ini tidak ada yang ditambah, sini di chain hanya diisi dengan 1, berarti juga nanti dia adalah bertemunya dengan chain yang sebelah sini gitu ya. Seperti itu, masing-masing chain ketemu dengan 1 stitch. Oke, nanti kita ketemu setelah selesai sampai di sini. Nah, ini tampilannya sementara ini ya, setelah digabung. Bagian bawah saya datarkan, bagian samping saya pipihkan seperti ini, jadi bagian samping terlihat agak lebar begitu ya. Berikutnya saya akan buat untuk bagian atas, nanti diteruskan dengan handle dengan rajutan sedikit saja di sini begitu, karena nanti juga bisa dipasang tali di sini ya. Jadi nanti ada pengait, ada ring D kalau mau, kalau tanpa ring D juga tidak apa-apa, nanti bagian ini dilubangi saja begitu. Jadi supaya bisa dimasukkan kaitnya seperti itu ya. Jadi kalau ingin tanpa tali panjang, bagian ini bisa dilepas, ini bisa ditenteng begitu. Kalau tidak mau pakai rajutan, bisa pakai kayu atau besi atau yang lain, silahkan ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, kita akan teruskan. Ini tadi kita menyambungnya, posisi terakhir ada di sini ya. Tampilan sisi satunya lagi seperti ini, sama ya, depan belakang. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan buat di bagian atasnya ini. Ini adalah opsional teman-teman, kalau mau pakai DC atau SC atau HDC atau apa silahkan ya, stitch yang mau dipakai. Nah, di sini saya akan gunakan DC. Jadi sebelum memulai akan saya tambah dulu dengan 1 chain ya, untuk memudahkan saja pergerakan dari hakpen saya begitu. Di sini di setiap round ya atau row tadi yang dirajut adalah berupa DC, ini DC, ini DC begitu ya. Di setiap DC akan saya isi dengan 2 DC ya. Jadi ini
DC yang pertama saya gunakan seperti sebelum-sebelumnya ya, SC, kemudian lakukan seperti ini. Nah, ini DC pertama, lalu DC yang kedua, begitu ya. Di setiap DC ini diisi dengan 2 DC. Lalu nanti di bagian sini, nah ini kan berarti dia DC-nya di sini nanti ya. Lalu ini kan ada chain yang diisi, ini kan kelihatan longgar sekali ya. Ini nanti bisa buat DC two together antara ini dan chain yang sebelah sini ya. Jadi bagian ini akan terlihat rapat tapi jumlah stitchnya adalah 1 begitu. Lalu nanti kalau di bagian ini saya hanya akan rajut di back loop supaya mendapatkan hasil atau tampilan yang sama seperti ini ya. Ada loop yang tertinggal atau yang tidak dirajut ya. Jadi di back loop saja. Seperti itu. Nanti sebenarnya tidak masalah kalau misalnya di sini mau 2 stitch, 2 DC atau 3 DC atau berapapun, asalkan jumlah sisi ini dan sisi ini jumlah stitchnya adalah sama begitu ya. Supaya apa? Supaya tidak apa namanya ya, tidak lebar sebelah gitu. Dan kalau bisa sih tidak terlalu penuh juga ya, karena terlalu penuh nanti hasilnya akan bergelombang ya, karena kebanyakan isi stitchnya begitu. Seperti itu aja, nanti kita ketemu setelah selesai. Sesampainya di akhir round kita akan buat slip stitch. Ini saya buat slip stitchnya dari arah belakang. Kemudian buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di sini saya bagian atas tidak mau terlalu lebar ya, sudah mau ada tali atau pegangan ya, handle kecil aja, nggak terlalu panjang gitu, karena ukuran tasnya juga tidak seberapa besar. Jadi di sini saya akan pakai SC untuk round yang ini ya, khusus round ini saya pakai SC seperti ini, buat 1 SC di setiap stitch. Lalu kalau mau pasang ring D di sini ya untuk cantolan bisa, atau kalau tidak mau ada ring D bisa dengan di bagian ini di skip ya, dibuat lubang begitu nanti, atau gimana lah, terserah teman-teman ya gimana caranya supaya misalkan ada tali panjang bisa dicantolkan di bagian samping. Ini saya akan pasang ring D ya, saya pakai yang 2 cm. Posisinya ini kan punya saya ada 6 round ya. Nah, saya berarti akan cari posisi kurang lebih di bagian pertengahan begitu. Jadi ini sebentar saya teruskan dulu buat SC-nya sampai nanti mencapai daerah agak-agak tengah sini ya. Ini saya pakai yang 2 cm ya teman-teman. Tapi ini adalah opsional, bebas aja teman-teman mau pakai yang ukuran berapa. Nah, ini kalau sudah ketemu lah posisinya gitu ya kurang lebih. Jadi ini akan saya ikut sertakan di perajutan begini. Saya ikut sertakan di 4 stitch ya. Nah, begini. Kemudian berikutnya tinggal dilanjutkan merajut biasa ya di stitch-stitchnya. Cek dulu apa benar sudah di pertengahan. Kalau ternyata miring bisa digeser dulu ya, dilepas lalu dipindahkan begitu. Oke, saya rasa punya saya sudah pas nih ya. Nah, tinggal diteruskan. Begitu juga nanti dengan di sisi ini. Wah, ini di luar lagi ada helikopter mungkin ya.
lewat, jadi suaranya ada dengung-dengung begitu. Tinggal diikutsertakan di sini ya nanti ring D yang satu lagi. Jadi kita ketemu di sini kalau sudah selesai semuanya. Ini sudah saya akhiri dengan membuat slip stitch dari arah belakang ya, seperti ini. Sebelum itu kita akan pasang dulu stitch marker untuk menandai posisi tengah ya. Ini yang paling tengah adalah yang garis ini ya, kita tarik ke atas begitu. Nah ini sudah yang tengah, karena saya akan buat itu ya tadi handle ya di bagian ini. Kemudian di sini juga saya pasang di sini. Lalu setelah itu kita akan buat lebarnya si handle itu mau berapa stitch, itu bebas ya teman-teman. Nah saya akan hitung dari sini, misal ya kita hitung, coba-coba dulu nanti dicek apakah sudah sesuai atau belum begitu ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi yang tengah tidak dihitung ya, tengah tidak dihitung, kita langsung bergeser di sebelahnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misal seperti ini. Kemudian di sini juga ya, tidak dihitung. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, misalkan kalau nanti ini yang tidak dirajut begitu ya, jadi nanti ini akan kita skip sebagai pegangannya nanti ya. Sedangkan yang lainnya nanti akan kita rajut. Yang ini, maaf. Jadi yang ini juga kita tandai dengan stitch marker dengan cara hitungan yang sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di sini juga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Seperti ini. Tinggal kita rajut bersama ya. Ini tadi sudah slip stitch, juga sudah saya buat satu chain. Saya akan pakai SC. Jadi ini di sini di setiap stitch diisi dulu dengan satu SC sampai dengan stitch sebelum stitch marker ya, sampai dengan di stitch sebelum stitch marker. Setelah itu kita akan buat chain ya. Jumlahnya berapa itu sebenarnya adalah bebas, terserah teman-teman mau bikin chainnya berapa, tapi minimal ya lebih dari 21. Kenapa? 21 itu adalah ini ya, ini ke sini 10, ini ke sini 10, 20, berarti ditambah satu stitch yang tengah berarti 21. Nah, kalau hanya 21 berarti kan hanya selebar ini, nanti tentengannya kurang besar ya, kurang ada rongganya begitu. Jadi minimal ya 21 lebih lah, lebih dari 21 begitu ya. Ini saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ya, ini 22 3 4 5 6 7 8 9 dan ini yang ke-30. Dicoba dulu kalau 30. Nah, misalkan sekian. Nah, ini sudah lumayan ya. Jadi misal tangan masih bisa masuk ke dalam rongganya begitu kalau dengan 30. Atau kalau mau lebih panjang lagi juga silahkan ya teman-teman. Saya buat 30 saja karena saya tidak ingin terlalu besar ya. Atau dicoba dulu misal ya, saya tambah aja dulu ya, nanti kita coba lagi. Nanti kalau
nggak sesuai tinggal dilepas aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 40. Kayak 40 lebih enak ya. Oke. Sudah saya buat 40 chain. Lalu saya akan merajut di stitch sesudah stitch marker ya di sini. Kembali buat SC di setiap stitchnya. Begitu. Nanti untuk sisi yang sebelahnya juga dibuat atau dilakukan hal yang sama ya. Jumlah chainnya pastikan jumlahnya adalah sama supaya nanti panjang talinya waktu ditenteng itu akan sama. Round berikutnya ini ya, saya akan pakai DC. Jadi ini setelah membuat slip stitch, saya tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di stitch pertama ini saya buat DC nya, tampilannya sama seperti sebelumnya ya, SC seperti ini, lalu masuk di sebelah sini. Nah seperti ini, 1 DC yang pertama. Saya isi dulu 1 DC di setiap stitch sampai menjelang di sini ya. Ini kan SC terakhir mendekati chain. Nah, ini kalau di sini dihitung dari 1 ya, 1 2 3. Nanti kita ketemu menjelang ini. Jadi berhentinya di sini. Sesampainya di sini, ini saya lepas dulu ya. Lalu kita buat DC two together atau 2 DC dijadikan satu. Kita melakukan decrease ya DC-nya di sini. Stop dengan yang di sini. Stop, ada 3 loop. Kita akan benang melewati semuanya. Kemudian kita lakukan lagi DC two together-nya antara stitch ini dan chain ini. Jadi di sini stop, kemudian di chain ini masuk, stop, ada 3 loop, kita lewat semuanya ya. Dengan begini nanti harapannya bagian ini tidak menggelendong ya, tidak melengkung begitu. Selanjutnya hanya tinggal diisi di setiap chain dengan 1 DC. Nah sampai dengan chain yang ini ya, chain yang ini dibuat decrease dengan stitch yang ini, stitch ini dengan stitch ini dibuat decrease ya, DC two together. Jadi kita akan lepas ya, stitch marker ini sudah bisa dilepas karena sudah selesai menandai bagian yang tidak dirajut. Kita sebaiknya pasang stitch marker ya di sini, di chain ini. Nah ini untuk mengingatkan aja bagi kita ya. Juga nanti di sini berarti dimulai melakukan decrease-nya adalah 1 2 3. Nah dimulai dari yang sini ya, lalu yang ini berarti di chain kita mulai decrease-nya. Antara chain ini dan stitch ini ya, nanti untuk mulai buat decrease. Jadi kita buat 2 DC itu together ya, di sisi ini, di sisi ini ya, di sudut ini begitu. Total ada 4 DC two together di setiap sisi, berarti total ada 8 ya kalau satu round. Seperti itu nanti kita ketemu setelah selesai round ini. Berikutnya ya, setelah membuat slip stitch di sini kita akan buat lagi. Saya akan buat di sini akan di decrease ya, DC two together-nya adalah antara ini ya, DC two together kita yang di sini dengan stitch sebelahnya. Jadi saya akan tandai di sini. Jadi nanti buat DC two together-nya ini dan ini, kemudian ini dan ini begitu ya. Selain itu adalah membuat DC saja, 1 DC di setiap stitch. Jadi ini DC two together-nya kita buat 2 ya, di sini 1 dan di sini 1. Ada 2 di sudut ini. Kemudian di sudut yang ini kita akan buat DC two together-nya adalah antara DC two together ini dengan sebelahnya. Jadi di sini yang akan saya tandai.
sama ya, saya buat 2. Jadi di sini DC to together, kemudian di sebelah sini juga DC to together. Nanti yang sebelah sini juga ya sama ya. Posisinya adalah seperti itu. Jadi nanti yang ini tadi DC to together kita yang sebelumnya, berarti yang ini dengan sebelahnya. DC to together ini berarti dengan sebelahnya. Nanti DC to together ini dengan yang sebelah sini. Lalu yang ini berarti dimulai dari yang sebelah sini. Nah, seperti itu ya. Ini dengan ini dengan ini. Selain itu cukup buat 1 DC di setiap stitchnya. Nah, ini setelah buat slip stitch, 1 chain tidak dihitung sebagai apapun, kemudian di sini 1 DC dengan tampilan seperti ini punya saya. Nah, dan dilanjutkan. Ini nanti teman-teman untuk bagian handle-nya mau selebar apa itu adalah bebas ya, opsional aja. Mau 2 round saja lebarnya, ini kan baru 1 round, yang akan kita rajut adalah round kedua, atau mau 3 round atau mau berapa round adalah bebas. Jadi nanti yang terpenting adalah di setiap kali bagian sudut sebaiknya dilakukan decrease. Nanti bisa dikira-kira sendiri ya teman-teman, kalau nanti terlalu banyak decrease-nya bisa dikurangi jadi DC 3 together ya, 3 DC dijadikan 1 misalnya seperti itu, atau cukup 1 kali saja melakukan decrease-nya. Jadi silakan dikira-kira sendiri untuk bagian sudutnya pengurangannya seperti apa. Yang penting bagian ini harapannya adalah ketika kita tarik seperti ini tidak ada yang melengkung di bagian ini, jadi kelihatan dia akan smooth begitu ya, akan mulus begitu, tidak ada yang ketekuk. Juga bagian samping-samping ini tidak melebar begitu. Oke, nanti kita ketemu setelah saya sudah selesai ya membuat bagian handle-nya. Nah, ini punya saya cukupkan 2 round saja ya untuk handle-nya. Ini sudah selesai. Di sini setelah buat slip stitch akan saya tambah dengan 2 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Di sini saya sisakan cukup panjang ya, beberapa senti nanti untuk merapikan begitu ke dalam sini ya. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini ya tas kita. Belum saya rapikan, nanti saya rapikan belakangan aja. Sudah selesai tasnya seperti ini. Jadi nanti tinggal kalau mau pakai resleting bisa dipasang ya, inner dan resleting, atau pakai kancing magnet juga bisa. Dan juga talinya ini adalah opsional aja, nanti teman-teman bisa menggunakan tali apa saja ya, mau tali rantai besi, kemudian tali kulit sintetis, atau mau rajutan. Saya ada beberapa tutorial membuat tali tas, strap, handle tas ya. Jadi nanti kalau mau cari inspirasi gitu ya, bisa menonton salah satu atau beberapa video yang saya cantumkan di description box ya, playlist untuk membuat tali atau strap tas. Dan seperti inilah hasil rajutan kita kali ini teman-teman, membuat tas mungil dengan motif mozaik yang sudah dibuat bersama-sama. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tasnya dari awal hingga akhir bersama saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.